melakukan apa saja yang itu di luar syariat, namun hadraul maut, dia takut mati. Maka dia diumpamakan sumum bukmun omyung faum la yarjiun. Sumum itu berarti dia tuli, tidak mendengarkan kebenaran. Bukmun berarti bisu, tidak bisa mengatakan kebenaran. Omyun berarti buta daripada kebenaran. Ya, buta. Berarti dia la yubsirul haq, dia enggak pernah melihat kebenaran itu sendiri. Maka kita semua di sini ditakdir yang Maha Kuasa untuk mencari kebenaran. Punya mata ya kita lihat kebenaran, cari kebenaran. Alhamdulillah pagi tadi kita bisa melihat, alhamdulillah di ahyana ba'da ma amatana wa ila nusur, ketika kita bangun dari tidur. Nah, kemudian pagi kita bisa melihat beberapa macam yang kita lihat, yang bisa kita lihat, entah itu orang tua, entah itu lingkungan, entah siapapun bisa kita lihat. Maka penglihatan kita coba carilah penglihatan yang benar. Maka kebenaran itu butuh kita cari. Jangan kita tunggu nanti kalau kayak sudah tua, tunggu kayak sudah selesai jadi mahasiswa tak cari benar. Nah, ini saat yang momentum yang pas ketika jadi mahasiswa, apalagi mahasiswa tafsir. Kebenaran itu ya, kebenaran hakiki, apalagi kalamu. Maka saya teringat sabda Rasulullah SAW, "Ma yuridillahu bi khairin yufaqihu fiddin." Siapapun yang dikehendaki Allah itu baik, maka balasan Allah itu kontan, Allah akan kasih dia pemahaman agama yang lebih mendalam. Yufaqihu fiddin. Nah, ini dia. Nah, yufaqihu fiddin berarti kita tafakuh dalam agama. Maka ketika kita dikehendaki baik semacam ini, kita perdalam agama kita. Itu bagian daripada rezeki Allah Subhanahu wa taala. Perdalam kita, terus cari kebenaran. Nah, pertanyaannya bagaimana Pak kalau seorang dikehendaki kebaikan, kok dia ternyata, mohon maaf sekali, kok dia nggak mendalami ilmu agama? Berarti rugi. Di dalam tafsir atau penjelasan hadis itu, Allah akan berikan pemahaman yang pertama. Yufahimu, yang pertama adalah Allah akan memberikan pemahaman yufahimu kalamu wa kalam Rasul. Allah akan memberikan pemahamannya Allah sendiri dan kalamnya Rasul. Yang berikutnya waibsirunal ilma, dan Allah akan memperlihatkan ilmu seperti ini. Artinya kalau kita dikehendaki kebaikan, itu Allah akan bukakan semua. Urusan nanti hasil banyak sikit urusan Allah yang Maha Kuasa. Allah akan ngasih. Contoh, kita ngaji ini. Nanti bisa ndak bisa Allah lah yang akan mengira-ngira itu. Yang penting kita sudah mencari itu semuanya. Dan janji dari penjelasan hadis itu, Allah yang akan berikan pemahaman ini loh. Kalam saya seperti ini. Kalam Rasul seperti ini, dengan catatan dia ada gurunya. Kalau baca sendiri gimana cara memahami? Baca kitab, apa nih kalimatnya, apa nih bentuknya, masih bingung kan? Makanya kita dituntut untuk selalu belajar dan belajar. Rasulullah SAW pernah bersabda, riwayat dari Anas bin Malik, adalah sahabat Rasulullah SAW. Apa katanya? Al-fiqhu fiddin, pemahaman al-fiqhu fiddin, pemahaman di dalam agama itu hak. Hak itu berarti kewajiban ala kulli muslim, setiap orang muslim. Jadi kalau kita ditakdir yang Maha Kuasa memiliki agama Islam, maka kita harus, kewajiban kita mencari itu. Mencari apa? Yang pertama, harus tata'allamu, belajar dia. Belajar terus. Karena belajar itu bagian daripada menuntaskan hak kewajiban kita. Yang kedua apa? Wa alimu, ajarkanlah. Yang nomor tiga apa? Tafaqahu, fahamkanlah. Terus wala tamutu juhalan, jangan mati dalam keadaan bodoh. Nauzubillah subhanallah. Makanya hidup sekali di dunia ini, cari ilmu terus, cari bekal. Toh kalau seandainya Allah panggil kita dalam keadaan kebaikan, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
Gunanya itu apa? Untuk mencari kebenaran. Kalau orang-orang kafir tidak mau, belajar tidak mau, nah kita jangan sampai jadi orang kafir. Potensi kafir apa? Salah satu adalah membangkang dari petunjuk guru. Kan ada di secularism saya itu. Kalau tidak menghiraukan atau mengamalkan atau tidak ada rekomendasi dari guru itu sendiri, maka berpotensi kufur, tertutup dirinya. Naudzubillah. Maka saya lagi bahwa jangan sampai kita jadi orang kafir. Bismillahirrahmanirrahim tadi ya. Jadi hampir-hampir jangan sampai orang kafir yang Allah ibaratkan tadi, yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya, itu seakan-akan bahkan dekat itu menyambar-nyambar penglihatan atau mata mereka. Kayak apa rasanya? Kita aja lihat HP aja yang terang aja kita langsung bisa rusak, kok mata apalagi sampai di azab yang maha kuasa. Ya, kullama addu'a lahu masyafi. Makanya katakan kullama addu'a. Ya, jadi kullama tatkala bahasanya, tatkala menerangi. Apa yang menerangi albarku kilat tadi itu? Tatkala menerangi itu, menerangi orang-orang kafir, masyafi, seakan-akan mereka berjalan. Jadi mereka itu dipancing yang maha kuasa. Ini loh, saya terang ini, saya center itu, nah jalan lah. Jadi mereka berjalan di atas apa? Penerangan tadi itu. Berdasarkan petunjuk penerangan itu. Dia mengira bahwa penerangan itu adalah hidayah, penerangan itu adalah petunjuk. Pada dasarnya penerangan itu adalah ancaman yang maha kuasa. Jadi seakan dia seret itu adalah dia lari ke sana, lari kemari, lari ke sana, bolak-balik. Nah, kemudian dikatain tatkala gelap dia terus berdiri, nggak bisa apa-apa. Kan wa idza adlama alaihim qaumu, ketika barkun itu cahaya yang kilat tadi itu gelap padam, maka mereka berhenti. Komunitasnya tegak, loh ini mana nih? Kok saya nggak bisa lihat, ya bisa apa? Kayak itulah gelap. Kalau gelap tuh kita nggak bisa jalan kemana-mana. Kalau malam hari kita di dalam rumah, begitu enak-enak asik-asik kita nonton terus mati tep itu, kita kan terus berhenti kan, aktivitas kita berhenti semuanya. Ini gambaran ya. Wa idza atlama alaihim qaumu baku fidul mati wahada tamsil irsad. Jadi ini adalah perumpamaan tamsil irsad, perumpamaan kekagetan kaget tiba-tiba langsung tiba-tiba, yang mana Allah sudah janjikan dalam Al-Quran. Itulah hati mereka. Makanya orang kafir itu adalah indikasinya kagetan. Kaget. Nah, itu ada indikasi kafir itu, kekufuran. Makanya sampai ada ulama Habib itu mengatakan, kalau masih kagetan, berarti belum sempurna imannya. Iman itu letaknya enggak kagetan. Kaget itu sebetulnya hanya sekali aja. Tapi orang kagetan berarti kan sering kaget. Kaget. Berarti ada potensi kufur. Karena iman tuh membentuk, membackup, mendidik agar kita nggak kaget. Karena yakin. Begitu ada kabar duka, astagfirullah, kaget. Maka iman tuh membimbing kita, mengawal kita, mempola kita agar kita menjadi orang yang siap. Assalamualaikum. Ya, lanjut. Jadi maka kalian ini tamsil. Wa tamsil li ilzaci ma fil Quran, sebagaimana yang ada dalam Al-Qur'an. Silakan. Ya. Insyaallah. Tadi ya, jadi kaget. Kagetnya bagaimana menyambar-nyambar tadi. Menyambarnya kalau logika sekarang adalah
Ya tidak hanya kilat saja, termasuk ketika kita ada kabar yang menyambar-nyambar yang informasi itu bisa juga melemahkan iman. Maka dimensi iman itu bagaimana cara iman itu biar membentuk seorang nggak kagetan. Maka saya tersentuh ketika seorang Habib Kiai Kiai besar itu mengatakan bahwa iman itu membentuk agar seorang hamba itu nggak kagetan. Karena untuk membedakan mana yang kafir, mana yang beriman betul, mana yang kufur, mana yang beriman, mana yang bersyukur. Nah, ketika kita posisinya lagi di bawah misalkan, ketika posisinya Allah lagi nentukan kita posisinya mungkin kita tidak sebagaimana kayak kawan-kawan kita yang sukses, posisi kita di bawah, anggap aja kita sebagai mencari ridhonya Allah, itulah keadilan Yang Maha Kuasa. Cari itu ridha Allah dan itu bentuk keadilan Yang Maha Kuasa. Bukan berarti menyiksa kita. Allah siksa. Berarti kalau kita mengatakan kita kena azab, terus kita katakan Allah nggak adil, lah ini akan menjerumuskan seseorang. Ada 3 perkara salah munjiyah, ada 3 perkara yang menyelamatkan manusia. Yang pertama khasyatullah, takut dia kepada Allah, baik dalam keadaan terang maupun dalam keadaan gelap, sembunyi maupun terang-terangan. Yang kedua apa itu? Yang kedua adalah dikatakan kita ini harus apa? Al-qasdu bainal fakri wal ghina. Tengah-tengah. Imbang. Enggak terlalu kanan, enggak terlalu kiri, tapi tengah-tengah. Tawasud al-qasdu bainal fakri wal ghina. Ya kalau kita misalkan, contoh kita, seorang fakir. Fakir ini kan butuh artinya. Kayak kita nih ilmu nih. Kita butuh ilmu nih. Kita butuh ilmu, terus kita jangan terlalu mengabaikan ilmu. Meskipun datang nggak paham nggak apa-apa, tapi kita sudah al-qasdu. Datang tengah. Daripada, wah saya udah kaya ilmu, memang gina itu kaya. Berarti kalau udah gina, berarti nggak butuh lagi. Padahal kata Imam Ghazali, orang kaya pun itu sebetulnya masih butuh karyawan. Pak Ustadz masih butuh namanya guru ngaji. Coba kalau mungkin nggak mungkin Pak Ustadz nangani sendiri ketika kesini misalkan. Terus gimana nanti pondok pesantrennya kan masih butuh. Artinya, kalau kita dimensi yang syariat awamnya, jangan terlalu kita tidak terlalu butuh dan jangan sampai kita waduh udah kaya saya. Artinya kita adalah saya nggak perlu belajar lagi lah. Saya tak mending udah di rumah aja. Terus di rumah terus berkaya diri. Dan sementara kita ini dituntut untuk al-qasdu tengah-tengah. Tawasud. Maka waqsid nafsaka, maka sederhanakanlah dirimu. Yang kedua, yang ketiga apa? Al-adlu baina ridho wal ghadab. Kita harus melihat bahwa ridho Allah, ghadabnya Allah itu anggap aja keadilan Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, ketika kita di posisinya kita dalam keadaan nikmat, kemudian dalam keadaan duka atau sisa Yang Maha Kuasa atau digodai Yang Maha Kuasa, anggap aja kita mencarilah inilah keadilan Yang Maha Kuasa. Inilah adilnya. Jangan katakannya Allah nggak adil, meskipun kita kena hukum. Ketika seorang santri dihukum sama Pak Kiai, jangan pula santrinya ini, waduh Pak Kiai nggak sayang sama saya. Padahal itu Allah sayang, Kiai itu sayang. Cuman sikap yang harus ditanamkan santri ini nggak apa-apa. Yang penting yang menghukum Pak Kiai nggak apa-apa. Mau diapakan nggak apa-apa. Mau dijedel-jedelkan nggak apa-apa. Mau disuruh nguras sapi teh nggak apa-apa. Yang penting itu hukuman Pak Kiai dan saya selalu mencari ridhonya Pak Kiai. Terus inilah keadilan. Ya, inilah keadilan sifat adilnya. Terus kita harus selalu mencari ridhonya meskipun kita kena godok tadi, kena siksa.